Puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita masih ada sampai detik hari ini, itu karena kebaikan Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya semua kita tetap mengasihi Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, sebelum kita diurapi Roh Kudus, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sungguh apapun yang sedang kami alami, apapun keadaan kami hari ini, tangan Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami tetap berserah hanya kepada Yesus saja. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya jika saudara dan saya hidup rukun bersama-sama, dan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan diberkati untuk selamanya, amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab pesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya mengalir kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang hidup rukun dan damai bersama-sama saudara. Mari berikan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan Allah sumber berkat yang akan senantiasa memberkati saudara dan saya, amin. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab pesan Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kami percaya hanya bagi setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi masa depan kami.
Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini syukur kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, akan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami beriman hanya kepada Yesus saja, karena kami tahu jalan-Mu adalah jalan yang terbaik bagi kami, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku.
Shalom Elohim. Segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali bertemu dalam kebaktian ini bersama-sama. Tuhan mau supaya kita tetap tekun beribadah kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan kebaktian-kebaktian seperti biasa beberapa orang. Tapi mari kita semakin giat melakukan ibadah menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Rajin ibadah. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kita iman. Roma 10 ayat 17. Iman berasal dari pendengaran. Pendengaran dari firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Siapa? Tolong kalian bisa catat. Kalian bisa dengar dan catat firman. Supaya firman tertanam dalam loh hati kita. Sehingga kita punya iman yang kuat. Hari ini judul pada khotbah kita adalah tekun doa. Ketekunan berdoa. Dengan kuasa doa. Kalau kita tekun berdoa, kita punya kuasa doa. Seperti seseorang janda ini. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi ini seorang janda. Ini adalah seorang hakim yang lalim. Hakim ini tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia. Tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati manusia. Jadi dia itu lalim sekali. Tapi ada seorang janda yang datang kepada hakim ini. Dia datang terus minta kepada hakim, "Belalah aku terhadap lawanku, bela aku." Mula-mula hakim ini nggak mau dengar dia, nggak mempedulikan dia karena dia seorang yang lalim, kejam. Tapi lama-lama karena janda ini terus-menerus saja datang, minta supaya persoalannya itu dibenarkan, supaya dia dibela oleh hakim ini. Terus saling datang. Akhirnya sang hakim ini walaupun dia tidak takut akan Allah dan tidak menghormati manusia, tapi akhirnya dia katakan, daripada janda ini menyusahkan saya, terus datang menyusahkan, lama-lama dia menyerang saya, lebih baik saya kabulkan saja permintaannya. Lalu Tuhan katakan, perhatikan apa yang dikatakan oleh hakim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang datang kepadanya yang terus-menerus meminta? Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman Roh Kudus. Jadi Yesus tekan tentang apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Ya, hakim itu mengatakan begini. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Tuhan katakan, camkan apa yang dikatakan oleh hakim itu. Kita harus begitu, terus berdoa supaya Tuhan tuh akhirnya menjawab doa kita. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 dikatakan,
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya tidak bosan-bosan, terus berdoa. Karena doa itu adalah nafas orang Kristen. Kalau orang itu berhenti bernafas, dia akan mati. Kalau kita berhenti berdoa, berarti kita mati rohani. Maka kita harus terus berdoa. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah ini dia, kita lihat. Tuhan itu mau menyuruh kita berdoa supaya kita tekun berdoa. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 12 dan 13. Lukas 6 ayat 12 dan 13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Itu Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia semalam-malaman berdoa kepada Tuhan. Dia tekun berdoa terus. Ayat 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka itu 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi sebelum Tuhan Yesus memilih 12 rasulnya, Tuhan Yesus naik ke gunung dulu. Semalam-malaman dia berdoa di situ, berdoa kepada Bapa. Sesudah berdoa dia memilih 12 murid. Maka kita juga kalau mau bertindak sesuatu harus banyak berdoa. Supaya kalau kita bertindak, Tuhan akan menolong kita menyelesaikan semua masalah itu. Seperti Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman, barulah Tuhan Yesus memilih 12 muridnya itu. Di dalam Markus 9 ayat 28 dan 29. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Waktu Tuhan Yesus turun dari bukit, tiba-tiba ada seorang yang anaknya kerasukan setan. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan tolong saya, anak saya itu kerasukan setan. Saya sudah bawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa mengusir. Lalu Yesus bilang, bawa anak itu kemari. Akhirnya anak dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus usir itu setan keluar. Lalu waktu sampai di rumah, murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi kalau kita mau mengusir setan, kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Kita akan diberi kuasa mengusir setan. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada orang-orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini dia Cornelius, seorang perwira tentara Italia, tapi dia itu banyak memberi dan juga sering berdoa kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya. Ayat yang ke-3. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Semua doamu dan sedekahmu telah sampai ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau tuh. Jadi kalau kita tuh banyak berdoa, Allah selalu mengingat kita. Kalau kita tekun berdoa, Allah pasti selalu mengingat kita. Itulah, walaupun dia adalah seorang perwira Italia, dia bukan orang Yahudi, tapi dia tekun berdoa. Lukas 21 ayat 36, kata Tuhan Yesus begini,
Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia itu. Tuhan suruh kita berjaga-jaga berdoa supaya kita luput dari semua masalah, luput dari semua masalah, supaya kita luput dari antikris. Berarti kita diangkat. Masa kita diangkat berarti kita luput dari antikris. Makanya pada saat pengangkatan Tuhan angkat kita naik ke surga, kita luput dari aniaya antikris. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ini tentang pengangkatan. Tuhan suruh kita banyak berdoa, berjaga-jaga berdoa, supaya kita diangkat pada saat pengangkatan. Tuhan mengangkat kita berarti kita luput dari antikris. Tuhan angkat kita. Maka perlunya kita berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga berarti penuh firman dan penuh Roh Kudus. Kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Rajin renungkan firman Tuhan siang malam supaya kita penuh firman dan kita selalu diurapi Roh Kudus, kita penuh Roh Kudus. Itu namanya berjaga-jaga. Dan kita tekun berdoa. Pasti Tuhan melepaskan, meluputkan kita dari semua masalah-masalah di dunia, dari semua mara bahaya. Bahkan pada saat pengangkatan kita diangkat, kita luput dari antikris. Lukas 22 waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 40, 44 dan 46. 3 ayat ini. Lukas 22 ayat 40, ayat 44 dan 46. Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak mau jatuh ke dalam pencobaan, kita harus berdoa. Makanya selalu berdoa, Bapa jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tuh, kita sebanyak berdoa dalam doa Bapa kami. Jadi kalau kita banyak berdoa, Tuhan melepaskan kita dari pencobaan. Artinya kita dilepaskan dari semua masalah yang mau menjatuhkan kita. Ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Yesus sungguh-sungguh berdoa. Luar biasa itu. Sampai peluhnya keluar darah. Mengapa? Karena Yesus itu berdoa sungguh-sungguh sampai pembuluh darahnya pecah, sehingga darahnya Tuhan menetes melalui keringatnya. Dia sungguh-sungguh berdoa. Makanya kita sebanyak berdoa dan tekun berdoa. Ayat 46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi murid-murid saat itu waktu Yesus datang, dia loh, kok muridnya disuruh berdoa tapi kok mereka malah tidur. Yesus tegur muridnya, mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuh. Jadi jangan kita banyak tidur tapi malas berdoa. Banyak anak Tuhan tuh seringnya tidur tapi kalau berdoa nggak mau, rasanya malas mau berdoa. Bagaimana kita mau memperoleh kemenangan? Pasti kita jatuh. Maka dengan doa, kuasa doa itu membuat kita sungguh-sungguh memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Markus 6 ayat 45 dan 46. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus menyuruh semua orang pulang. Lalu murid-murid disuruh menyeberang ke Danau Galilea untuk berangkat ke Betsaida. Pada saat murid-murid sedang berlayar ke Betsaida dan semua orang disuruh pulang, Yesus itu naik ke bukit untuk apa? Untuk berdoa. Yesus naik ke bukit sendirian berdoa, murid-muridnya disuruh menyeberang ke Betsaida. Yesus sendiri naik ke bukit berdoa. Yesus itu profesor doa. Doa. Makanya kita sebanyak berdoa seperti Tuhan Yesus supaya kita memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Seperti katakan dalam Yesaya 62. Yesaya 62 ayat 6 dan 7 tentang doa. Perhatikan doa ini. Di atas tembok-tembokmu di hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai
sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan bilang, di atas tembok-tembok di Yerusalem saya sudah tempatkan pendoa syafaat. Ya, pengintai itu berarti pendoa syafaat. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Artinya doa terus. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan berarti kita ingatkan Tuhan. Apa yang kita doakan itu Tuhan, oh iya, pasti jawab. Janganlah kamu tinggal tenang. Jadi tidak boleh kita berhenti berdoa. Tuhan suruh kita berdoa. Ayat 7. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Jangan biarkan Tuhan tinggal tenang sampai Tuhan menegakkan di Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Jadi kalau kita malas berdoa, Tuhan tuh tenang, tidak bisa menolong kita. Tapi kalau kita berdoa terus, itu surganya Tuhan digoyang oleh kuasa doa. Sehingga Tuhan lihat, loh ini anakku ini doa terus, udahlah saya jawab doanya tuh. Sama seperti hakim yang lalim tadi. Ya, karena janda ini terus datang saya dan terus daripada janda ini menyusahkan saya, lebih saya luruskan permintaannya. Yesus bilang perhatikan itu. Demikian juga dengan kita. Kita berdoa terus kita goncang itu surga. Kalau kita tekun berdoa, kita goncang itu surga. Surga Bapa melihat, ini anakku ini membuat surgaku goyang ini. Kenapa doa terus? Udah saya jawab doanya. Lalu Tuhan jawab doa kita. Itu dia. Makanya kita berdoa seperti yang diajarkan dalam Yesaya 62 ini. Ayat 67. Satu lagi di dalam Ratapan pasal 2. Ayat 18 dan 19. Ratapan pasal 2. Ayat 18 dan 19. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Jadi Tuhan suruh kita kalau berdoa, meratap, menangis di hadapan Tuhan. Itu berarti sungguh-sungguh berdoa kalau kita menangis, meratap di hadapan Tuhan. Ayat 19. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung bumi itu. Tuhan suruh umatnya berdoa dengan ratap tangis, mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga. Itu dia. Jadi berdoa dengan ratap tangis berarti berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka dikatakan dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus berdoa dengan ratap tangis, keluhan, berdoa kepada Bapa dengan ratap tangis, sungguh-sungguh berdoa. Dan dikatakan karena kesalehan Tuhan Yesus maka doa dijawab. Jadi kalau kita mau supaya doa kita dijawab, kita harus hidup saleh. Tanpa kesalehan tidak mungkin kita melihat Tuhan Yesus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 4 dikatakan, ya, kita harus benar-benar hidup dalam kekudusan, kesalehan. Tanpa kesalehan tidak mungkin kita temu Tuhan Yesus Kristus. Karena kesalehan Tuhan Yesus maka doanya dijawab. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31 ini doa jemaat. Jadi jemaat berdoa. Waktu Petrus dan Yohanes ditangkap, kemudian diancam. Akhirnya Petrus Yohanes memberitahukan kepada jemaat. Jemaat berdoa. Ini doa jemaat ini. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Ini doa jemaat. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hanya 3 yang diminta oleh jemaat. Jemaat sehati berdoa. Tuhan,
ulurkan tanganmu menyembuhkan orang. Yang kedua apa? Berikan kami keberanian beritakan firman. Jadi 3 ini yang doa jemaat. Jemaat berdoa pada Tuhan karena pada saat itu mereka menghadapi tantangan. Mereka bilang, Tuhan berikan kepada hamba-hambamu keberanian beritakan firman-Mu. 1. Yang kedua, Tuhan ulurkan tanganmu menyembuhkan orang. Berarti minta kuasa kesembuhan supaya terjadi mukjizat. Yang ketiga apa? Adakan mukjizat dalam nama Yesus hamba yang kudus. Minta mukjizat supaya mukjizat terjadi, supaya semua orang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu mereka berdoa, goyanglah tempat mereka itu berdoa. Goyang tempat berdoa. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Jadi jawaban Tuhan kepada doa jemaat adalah apa? Tuhan curahkan Roh Kudusnya. Roh Kudus yang mengurapi semua sehingga mereka berani beritakan firman. Roh Kudus membuat mereka terjadi kesembuhan-kesembuhan. Roh Kudus membuat mereka hidup dalam mukjizat. Itu semua dilakukan Roh Kudus. Jadi waktu mereka sedang berdoa, Roh Kudus turun sampai tanah bergoyang, semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan mereka menyembuhkan orang. Mereka melakukan banyak mukjizat. Roma 9 ayat 8. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna segera. Apa yang difirmankan Tuhan akan laksanakan di atas muka bumi sempurna dan segera tuh. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan laksanakan itu sempurna dan segera. Makanya rajinlah merenungkan firman Tuhan. Supaya kita tetap ingat firman, berpegang firman Tuhan. Janji Tuhan pasti dilaksanakan sempurna segera, tidak berlambat. Ini doa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dalam Markus 11 ayat 24 sampai 26. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kita minta dan doakan, percaya bahwa kita sudah menerima doa itu, pasti kita dapat. Jadi nggak boleh kita bilang mudah-mudahan doa saya dijawab, nggak boleh. Kita punya iman, saya yakin apa yang saya minta kepada Tuhan, saya yakin saya sudah dapat, pasti dapat. Tuhan Yesus bilang. Ayat 25. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi kalau kita mau berdoa pada Tuhan, nggak boleh punya musuh, nggak boleh. Kita mengampuni orang dulu, kita ampuni dengan kasih, baru doa kita bisa dijawab. Kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak mungkin dijawab oleh Tuhan. Ya, 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Ini tentang doa dengan Roh Kudus. Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Paulus katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak aku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Allah. Supaya iman kita jangan bergantung pada otak manusia, hikmat manusia, tapi kepada kekuatan Roh Kudus. Jadi iman kita jangan jadi iman hikmat manusia, iman otak. Iman kita harus iman Roh Kudus. Kalau kita punya iman Roh Kudus, doa kita dijawab. Karena Roh Kudus menolong kita berdoa. Maka kita harus selalu berdoa. Kita harus selalu penuh Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita disuruh supaya kita selalu penuh Roh Kudus. Maka jemaat Tuhan, mintalah terus supaya kita terus diurapi Roh Kudus. Kita penuh Roh Kudus sehingga kita diberikan iman Roh Kudus. Kalau kita berdoa, maka Roh Kudus menolong kita berdoa. Roh Kudus akan menolong kita berdoa. Semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Seperti katakan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini. Kita nggak tahu bagaimana berdoa, tapi Roh Kudus berdoa di dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus yang berdoa dalam kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya minta jemaat Tuhan rajin datang ibadah, supaya kita berdoa dan kita selalu penuh dengan Roh Kudus. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Roh Kudus berdoa dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Bapa yang mengetahui maksud Roh Kudus. Roh Kudus berdoa untuk orang kudus. Bapa akan menjawab semua itu. Nah, itu dia. Kita sebanyak berdoa benar-benar dalam Roh. Kalau kita penuh Roh Kudus, pasti Roh Kudus menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapa yang tahu akan maksud Roh Kudus, Bapa akan menjawab doa dari Roh Kudus itu. Maka jemaat Tuhan, sekali lagi saya minta kepada kalian rajin datang ibadah hari Senin, hari Minggu melalui YouTube, hari Senin dan Kamis melalui Zoom. Ikut, jadi kita ini berkumpul banyak, kita berdoa. Dan kita dipenuhi Roh Kudus, dan kita penuh dengan Roh Kudus, iman kita iman Roh Kudus. Nah, kalau kita berdoa, Roh Kudus yang berdoa melalui kita, mukjizat terjadi. Yang terakhir dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Dan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam demikian. Allah menghendaki penyembah dalam roh dan kebenaran. Allah menghendaki penyembah dalam roh. Allah menghendaki doa dalam roh dan kebenaran. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Siapa yang menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau supaya kita yang benar-benar memperhatikan, penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan memuji menyembah dalam roh, kita akan berdoa dalam roh. Semuanya pasti Tuhan jawab. Haleluya. Kita harus percaya. Kita punya iman percaya. Iman itu belum kelihatan, tapi kita harapkan. Seperti kata Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti semua yang kita harapkan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita belum kelihatan dan kita harapkan. Itulah iman. Harus punya iman. Seperti lagu ini. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Iman saja, iman saja, semua pasti jadi. Iman saja, iman saja, iman saja, semua pasti jadi. Iman saja. Dengan percaya, dengan iman segala sesuatu terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman Tuhan katakan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau telah sampaikan kepada kami tentang doa, supaya kami tekun berdoa seperti Tuhan Yesus. Kami berdoa sungguh-sungguh kepadamu dengan ratap tangis dan keluhan, dan kami hidup dalam kekudusan kesalehan, supaya doa kami dijawab oleh Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami berdoa seperti janda ini, terus berdoa, tidak henti-hentinya berdoa sampai Engkau menjawab doa kami. Karena kami yakin Tuhan pasti menjawab doa kami. Kami yakin sesuai janji Tuhan Yesus, apa saja yang kami minta dan doakan, kami yakin kami sudah dapat, pasti dapat. Terima kasih Tuhan untuk jaminan firman-Mu ini. Mohon Tuhan tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu itu dalam hati kami semua. Ingatkan kami semua firman-Mu itu Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat kuasa Roh Kudus menjadi pelaku firman-Mu ini, supaya kami tekun berdoa siang malam dengan keluhan-keluhan yang dengan tetesan air mata,
di hadapan Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh seperti Tuhan berdoa semalam-malam berdoa atas gunung. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan, kami mau supaya kami memiliki iman oleh Roh Kudus. Supaya kami berdoa dengan Roh Kudus karena Allah itu Roh. Kalau kami mau menyembah dan berdoa, kami berdoa menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu kami butuh urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menerima urapan Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan, kita mau menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Pusatkan hati, pikiran buat Tuhan Yesus. Sekarang masing-masing minta urapan Roh Kudus dari Tuhan Yesus. Minta. Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Mari kita semua jemaat Tuhan minta supaya Tuhan Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus urapi kita dengan Roh Kudus. Iya, angkat tanganmu. Allah pemalama katakan tanah nama, urah pemalama kumtore nama, Elo pemalama, Elo santana nama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kami umatmu saat ini mengangkat tangan kepadamu. Kami rindu supaya Engkau memenuhi kami Roh Kudus. Engkau urapi kami sebenarnya Roh Kudus, supaya kami memiliki iman karena kuasa Roh Kudus. Sebab kami berdoa dalam roh dan kemenangan-Mu. Allah pemalama katakan, oh Yesus Kristus, kami minta padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah-lidah api turun ke atas kami, mengalir melimpah berkah, membaptis, mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hurra pemalama katakan nama, illo pemalama katakan nama, illo pemalama nafimana, illo santana nama, urra pemalama katakan nama, uria santana nama, hosana hosana, illa menafim mana ampara kasana, illa menafim umpara yunatro, haleluya haleluya sampana ma, ala bintarima, haleluya hosana hosana, haleluya haleluya hosana, illa nama, illa mana kantara bra, irra pemalama tok ampara kusama, haleluya 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 haleluya. Amin. Tetap kita angkat tangan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Angkat tangan ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, mengubah kita jadi manusia lain, berhasil memberikan pada kita karunia-karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mengangkat kita. Haleluya, 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 hosana, haleluya, haleluya, hosana, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom aleichem. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.